Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah kita senantiasa bersyukur dan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa bersalawat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nita selaku moderator dalam tugas makalah yang telah diberikan oleh Ibu sendiri selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pembiayaan, yaitu Ibu dosen senior SPDI NPDI. Baiklah, sebelum itu saya akan memperkenalkan teman-teman dari kami, yaitu kelompok 2 sendiri. Adapun teman saya yaitu Saudari Nirja Ramadhani, Ramla A, Intan Anistansia, Iga Pembayun, Rizka Wulan, Rizky Nating, Nur Aziza. Adapun yang akan menjadi pemateri pertama dalam pemaparan materi kami mengenai materi dasar hukum dana pendidikan, yaitu pemateri pertama Saudari Nirja Ramadhani, pemateri kedua Ramla A, dan yang ketiga Intan Anistansia. Dan yang menjadi pemateri di bagian sumber dana pendidikan yang akan dibahas oleh pemateri pertama Saudari Iga Pembayun, yang kedua Rizka Wulan, ketiga Rizky Nating, dan yang terakhir Saudari Nur Aziza. Dan saya sendiri yang akan menyampaikan kesimpulan dari materi kami. Mungkin langsung saja saya persilahkan kepada teman-teman untuk memaparkan materinya. Bismillah, perkenalkan, nama saya Nirja Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum dana pendidikan. Yang pertama itu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan ketatanegaraan di Indonesia. Peranan ini dapat dilihat dari kandungan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana mengandung cita-cita dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan diikat oleh pasal dan ayat yang dijelaskan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen yang dilakukan bertujuan untuk memperjelas hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, atau membentuk suatu hukum yang belum diperjelaskan, atau dapat dilakukan penyempurnaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi suatu peraturan dasar yang tidak dapat diganggu-gugat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999. Amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 dan amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan amandemen terakhir dilaksanakan pada tahun 2002 dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Adapun tujuan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama yaitu untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tata negara. Yang kedua, memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi. Dan yang ketiga, menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan hak agar sesuai dengan perkembangan hak. Dan yang keempat, melengkapi aturan dasar dalam penyelenggaraan negara. Yang kelima, menyempurnakan aturan dasar mengenai. Bismillah, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya. Perkenalkan, nama saya Ramla A, selaku pemateri kedua yang akan membahas tentang dasar hukum dana pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang ini, penyelenggaraan pendidikan wajib memegang beberapa prinsip, yakni pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa dengan satu kesatuan yang sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna. Selain itu, dalam penyelenggaraan juga harus dalam suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran melalui pengembangan budaya membaca,
menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat untuk memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, pengaturan mengenai pendanaan pendidikan dalam pasal 46, 47, 48, dan 49. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disusun berdasarkan semangat desentralisasi dan otonomi satuan pendidikan dalam pertimbangan pendanaan pendidikan antara pusat dan daerah. Dengan demikian, pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan tersebut, pemerintah daerah, dan masyarakat mengarahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, perlu diterapkan peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan. Pendanaan pendidikan dalam peraturan pemerintah ini meliputi pengaturan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pendanaan, pengelolaan dana, dan pengalokasian dana. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Inge Pembayun. Di sini saya akan memaparkan materi sumber dana sekolah. Poin A yaitu pemerintah. Saat ini, sumber dana pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA dan yang sederajat bersumber dari dana BOS yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di samping itu, terdapat dana khusus melalui pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota yang disebut dana khusus dari APBD 1 dan APBD 2. Dana BOS ini merupakan dana operasional dan non-operasionalia, sedangkan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan bersumber dari dana rutin melalui APBN dan APBD. BOS merupakan program pemerintah yang pada dasarnya bertujuan sebagai penyediaan pendanaan biaya operasional non-prosanelia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar yang meliputi biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tidak langsung berupa daya air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain-lain. Bismillah, perkenalkan, nama saya Rizka Wulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai poin B, yaitu dana masyarakat. Dana masyarakat berarti dana yang berasal dari komite sekolah atau madrasah atau orang tua siswa dan dari sponsor dan donatur. Maksudnya di sini adalah dana tak mengikat yang berasal dari komite sekolah atau madrasah yang bersumber dari orang tua siswa. Di samping itu juga merupakan dana yang bersumber dari sponsor, donatur, alumni, dan corporate social responsibility. Jika mengacu pada pengaturan pemerintahan nomor 48 tahun 2008, maka masyarakat dapat bersama-sama dengan pemerintah dan pemerintahan daerah dalam menanggung pengadaan pendidikan. Dan sesuai dengan ayat 2 bahwa yang dimaksud masyarakat adalah penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, peserta didik, orang tua, serta pihak yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap persoalan pendidikan dan berdasarkan pada peraturan pemerintah tersebut. Maka tidak ada larangan untuk melibatkan masyarakat dalam pendidikan
tak terkecuali bidang pendanaan. Materi selanjutnya yaitu dana swadaya. Sekolah atau madrasah dapat mencari dan menggali dana secara mandiri dan swadana. Ada beberapa jenis dan bentuk sumber dana yang dapat digali. Tentu saja, dalam hal ini dibutuhkan kreativitas untuk menemukan sumber dana tersebut. Dana konteks inilah seorang kepala sekolah atau kepala madrasah dibutuhkan mempunyai kompetensi kewirausahaan. Dengan mempunyai kompetensi ini, maka seorang kepala sekolah atau kepala madrasah mampu menciptakan berbagai inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah yang dipimpinnya. Senantiasa bekerja keras, mempunyai inovasi atau motivasi yang kuat untuk sukses menjalankan tupoksinya, pantang menyerah dan mencari solusi atas masalah yang dihadapi, serta mempunyai naluri kewirausahaan. Beberapa kegiatan yang merupakan usaha mandiri mencari dana atau swadana sekolah yang bisa menghasilkan pendapatan bagi sekolah madrasah tersebut. Di antaranya yaitu pengelolaan kantin sekolah yang menyediakan kebutuhan makanan siswa. Yang kedua, pengelolaan koperasi sekolah yang menyediakan kebutuhan alat-alat penunjang belajar seperti buku, alat tulis, dan kebutuhan seragam. Yang ketiga, pengelolaan warung, komunikasi, dan informasi. Selanjutnya, pengelolaan jasa kendaraan antar jemput siswa. Selanjutnya, memanfaatkan lahan milik sekolah yang kosong untuk ditanami berbagai macam produktif yang bisa dipanen hasilnya. Selanjutnya, kegiatan yang dapat menarik dana dan dari sponsor dengan mengajukan tesis. Selanjutnya, kegiatan seminar, pelatihan atau lokakarya dengan sumber dana dari peserta yang bisa disisihkan sisa anggarannya untuk kepentingan sekolah. Dan terakhir, penyelenggaraan berbagai lomba kesenian atau lainnya dengan sumber biaya dari peserta atau sponsor perusahaan yang sebagian dana bisa disisihkan untuk sekolah atau madrasah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Bismillah, perkenalkan nama saya Nur Aziza, NIM 1902060014. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi yaitu sumber lain. Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada sumber pendanaan alternatif yang berasal dari proyek pemerintah, baik yang bersifat block grant maupun yang bersifat matching grant atau imbal swadaya. Dan masih ada satu lagi sumber pendanaan pendidikan yang dapat dimanfaatkan, yaitu dana aspirasi anggota legislatif, di mana dana aspirasi adalah dana yang diberikan kepada setiap anggota DPR dengan jatah alokasi dana sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk daerah pemilihannya atau dapil. Ada banyak anggota legislatif baik dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota, sehingga semua dari mereka dapat dimanfaatkan sebagai sumber dana pendidikan. Adapun tujuan dari pemberian dana aspirasi kepada anggota legislatif ini adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, pemerataan pembangunan, dan percepatan turunnya dana pembangunan ke daerah yang selama ini dirasakan masih kurang memuaskan. Selain kepada anggota DPR RI, penggalian sumber dana dapat juga dilakukan kepada anggota DPRD 1 dan DPR 2.
Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber dana orang tua atau wali siswa. Di sini ada 3 yang menjadi sumber yang akan menjadi tanggungan dari orang tua atau wali siswa. Yang pertama itu SPP, yang dimana SPP ini dibayar setiap bulan atau bisa juga setiap semesternya. Yang kedua yaitu uang pangkal, dimana uang pangkal ini dibayar ketika siswa sudah diterima di sekolah atau instansi pendidikan. Dan yang ketiga itu uang sukarela, yang dimana uang sukarela ini ditujukan kepada orang tua yang finansialnya berkecukupan. Selanjutnya kesimpulan dari pemaparan materi dari teman-teman. Yang pertama itu dasar hukum dana pendidikan. Yang menjadi dasar hukum dana pendidikan yang pertama yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003. Dan yang ketiga yaitu Peraturan Pemerintah nomor 48 tahun 2008. Adapun yang menjadi sumber dana pendidikan yang pertama yaitu dari pemerintah, dan yang kedua dari dana masyarakat, yang ketiga dari dana swadaya, dan yang keempat dari sumber lainnya, dan yang terakhir yaitu dari orang tua atau wali siswa. Demikian penyampaian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.